Nah, kalau sudah mengerti kaitan ini, kalimat selanjutnya itu menjadi berarti sekali. Itulah sebab buanglah segala kotormu dan buanglah segala kejahatan yang berkelebihan. Yang berkelebihan itu apa artinya? Saudara-saudara, sudah berdosa tidak bertobat, ditambah lagi dosa yang lain untuk menutup dosa. Itu dosa kelebihan. Sudah berdosa, bertobat. Tidak bertobat, pakai dosa, tutup dosa. Pakai dosa, tutup dosa. Pakai dosa, tutup dosa. Itu namanya dosa berbunga. Dosa yang modalnya aslinya di situ, ditambah lagi, dosa berkelebihan, buang semua itu. Ini tidak perlu, kemarahan tidak perlu, reaksi tidak perlu, lawan Tuhan tidak perlu. Dosa yang sudah ada itu perlu dipertobatkan, itu cukup. Engkau mengaku dosa, jangan ditambah lagi. Ini artinya. Jadi saudara-saudara, banyak orang marah untuk membela diri. Itu kemarahan ada dosa kelebihan. Banyak orang sudah berdosa lalu tidak setuju, dia cari pengacara untuk membela diri. Itu mencari pengacara menjadi dosa kelebihan. Saudara-saudara, dosa-dosa kelebihan yang dipakai untuk menutup-tutupi, untuk membersihkan dosa selanjutnya, itu bukan saja tidak mungkin membersihkan, tidak mungkin menghapus dosa, hanya menjadi dosa kelebihan. Nanti akan mendapat hukuman lebih banyak, lebih berat, hukuman double, triple, dan sebagainya. Buanglah kejahatan, buanglah kekerasan, buanglah dosa kelebihan. Lebih baik engkau mengaku dosa, engkau bertobat, engkau jujur, minta pengampunan dari Tuhan. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, dengan demikian maka sediakanlah hati yang lembut untuk menerima firman yang ditanamkan. Jadi seluruh konteks secara organik, seluruh relasi integratif adalah satu hal. Dengar firman, reaksi kepada firman, dan jangan marah terhadap firman. Ini ayatnya. Saya dari kecil dengar orang khotbah ayat ini, tidak dikaitkan dengan firman. Cuma kaitkan, kita tidak boleh marah-marah ya, kita mesti sabar ya, kita mesti dengar baik-baik, tapi jangan bicara dulu ya. Dengar apa tidak dikatakan. Maka hari ini, khotbah ini, saya kaitkan integratif antara pendengaran dengan firman. Karena Allah mau menemukan semacam manusia di dunia yang bersedia telinga mendengar firman-Nya. Allah memberitakan wahyunya kepada orang yang bersiap mendengarnya. Allah mencintai orang yang kerok kuping bersih, sungguh-sungguh cepat mau menerima firman-Nya. Allah mau kita mendengar firman, lalu menerimanya sebagai tanaman benih hidup yang diberikan ke dalam jiwa kita. Begitu benih itu ditanam, tanam. Perlu apa? Firman sudah diwahyukan, perlu hati yang lunak, perlu hati yang lemah lembut untuk menerima. Itu sebab petani yang pintar, selain beli banyak benih, dia lebih suka mengketuk tanahnya supaya boleh menerima benih. Apa gunanya mempunyai ribuan benih, sudah ditaruh di sawah, lalu ditiup angin, habis semua. Apa gunanya benih sudah buang waktu banyak, beli dengan uang yang banyak, akhirnya dimakan oleh burung. Yesus Kristus berkata, benih waktu ditanamkan, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang berada di batu keras, ada yang diambil oleh burung, ada yang masuk ke dalam tanah yang baik. Siapakah bertumbuh? Siapakah imannya maju? Siapakah rohaninya menjadi matang? Siapakah terus menerus menuju kepada penggenapan iman, menuju ke kesempurnaan kerohanian? Hanya satu macam orang, yaitu senantiasa menyediakan hati yang lemah lembut untuk menerima benih yang ditanamkan. Engkaukah itu? Sayakah itu? Maukah kita menjadi orang yang melunakkan hati? Tuhan, saya mau menjadi pendengar yang baik. Saya bersyukur kepada Tuhan, setiap khotbah sebelum saya khotbahkan saudara, saya sudah mendengar sendiri dari Tuhan. Saya merenungkan firman, akhirnya saya memikirkan, apakah ini untuk pendengarku atau untuk saya? Jawaban adalah untuk saya dulu, baru saya berhak sampaikan kepada pendengarku. Kalau saya sebagai pengkhotbah sendiri keraskan hati, anggap siap khotbah hanya untuk orang lain, saya sendiri tidak mungkin maju.
Itu sebab saya berusaha menjalankan setiap kalimat yang saya khotbahkan di dalam hidupku. Sehingga hidupku bertanggung jawab menjadi contoh apa yang saya khotbahkan kepada saudara. Sediakanlah hatimu yang lembut. Kalau mau sediakan hati dan lembut, boleh saya khotbahkan yang lain lagi. Bagaimana keduk tanah, bagaimana pilih batu yang besar, bagaimana buang kerikil-kerikil, bagaimana siram air, bagaimana memberikan pupuk-pupuk yang membuat tanah ini lebih subur. Lalu mengatakan, Tuhan, hatiku sudah sedia. Hatiku sudah lunak. Saya mau dengar cepat-cepat. Saya tidak mau marah. Saya mau terima firman Tuhan. Saya tidak akan bereaksi dengan menolak, melawan, mengejek, mengkritik, mencari alasan untuk melarikan diri dari pentaburan firman Tuhan. Di sini hatiku yang lembut. Silakan beri firman. Saya bersedia mendengar. Mari kita membaca ayat-ayat ini sekali lagi. Sambil membaca, sambil merenungkan. Lalu kita akan bersedia hati untuk berdoa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Surat Yakobus pasal pertama. Ayat 16. Saya membaca. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik adalah dari Tuhan, yang sempurna, datang daripada atas, diturunkan dari Bapa, segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Firman itu. Maka bagaimana reaksi kita? 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang akan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hai saudara-saudara, hal ini engkau sudah mengetahui, bahwa setiap orang harus cepat-cepat untuk mendengar firman Tuhan dengan cepat-cepat, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan jangan marah untuk itu. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan Allah. Itulah sebab buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang berkelebihan, dan sediakanlah hati yang lemah lembut untuk menerima benih firman yang ditanamkan, yang di dalamnya ada kuasa menyelamatkan jiwa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan melunakkan hati kita. Minta Tuhan melembutkan jiwa kita, supaya kita bersedia untuk menerima firman, dan kita mendengar dan bukan melawan. Kita bukan marah, tapi kita tunduk untuk menerima firman kebenaran yang akan menggenapi rencana Allah di dalam pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa kiranya sekali lagi sikap mendengar firman yang benar yang Tuhan ajarkan kepada kami tertanam di dalam konsep kami, pikiran kami, dan kami menyediakan hati yang lembut untuk sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Kami tidak terlalu cepat melawan dan terlalu tidak cepat marah terhadap firman. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Engkau bekerja di dalam hati kami melalui setiap minggu, setiap hari. Pada waktu kami mendengar, kami membaca firman Tuhan, Tuhan boleh memakai firman dan merubah kami, melunakkan kami, menyempurnakan kami, menjadikan kami makin matang, makin menggenapi rencana Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus.
penebus dan juru selamat kami yang syhidah. Berdoa. Amin.